Abad ke-19 di wilayah Kalimantan Selatan, pada waktu itu, Kesultanan Banjar berkuasa, namun ketegangan meningkat antara Kesultanan Banjar dan suku Dayak. Pajak dan ketidakpuasan suku Dayak menjadi penyebab konflik. Pada pertengahan abad ke-19, suku Dayak, terutama yang dipimpin oleh tokoh Pangeran Antasari, memberontak melawan Kesultanan Banjar. Pertempuran sengit terjadi di wilayah tersebut, hingga menciptakan atmosfer perang yang intens. Suku Dayak melakukan serangan terhadap wilayah Kesultanan Banjar, merebut beberapa kota dan benteng penting, menunjukkan kekuatan dan kemandirian mereka. Dengan menggunakan keahlian bela diri dan senjata tradisional mereka, termasuk mandau dan sumpit. Dan pada akhirnya, Kesultanan Banjar mengalami kekalahan setelah perlawanan sengit. Pangeran Antasari dan suku Dayak berhasil mematahkan kekuasaan Kesultanan Banjar. Namun, di balik kekalahan Kesultanan Banjar, Belanda terlibat dalam konflik ini. Pada umumnya, pihak militer Belanda di Asia Tenggara terlibat dalam ekspansi dan penjajahan. Sejak kekalahan itu, Kerajaan Banjar dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1860. Tak cuma sampai di sini, Belanda juga merampas harta Kerajaan Banjar, salah satunya adalah berlian untuk dijual atau diberikan kepada Raja Willem III. Namun pada masa itu Raja menolak berlian itu karena butuh biaya sangat mahal untuk memotong dan memolesnya. Hingga akhirnya berlian bernilai 36 karat tersebut kini menjadi koleksi di Museum Amsterdam. Di era modern, sejarawan dan pemerintahan Belanda berniat untuk mengembalikan barang artefak yang asal-usulnya memang dari Indonesia. Awal 2020 Belanda memulangkan ribuan artefak ke Indonesia yang saat ini menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia. Salah satunya keris Pangeran Diponegoro. Harapan kita semua, berlian yang masih di Belanda segera menyusul dipulangkan ke Indonesia.